Tuan penata meja. Tuan penata meja. Semoga Amon memberkati Apopis. Salam, Imam Kimoni. Semoga Amon menerima doamu. Aku selalu bilang Apopis adalah pria yang beriman, tidak seperti tuannya Amenhotep III. Imanku tidak sebaik Fir'aunku. Fir'aun adalah manusia setengah dewa. Bagaimana mungkin dia tidak beriman? Dia dan Potifar adalah manusia tidak beriman. Aku yakin kau sering melihat dia tidak menghormati Imam Kuil dan juga tidak menghormati para dewa. Bukan begitu? Benar. Tetapi para dewa boleh berbicara satu sama lain sesuka mereka. Itu bukan tanda bahwa dia tidak beriman. Apa para dewa juga boleh saling menghancurkan begitu? Itu mustahil. Kalau begitu kau belum tahu. Amenhotep telah memerintahkan Potifar untuk menyerang Kuil dan menghancurkan Amon. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Firaun tidak mungkin mengeluarkan perintah seperti itu. Imam besar Angkmahu tidak pernah bohong. Aku bisa mengantarmu menemui dia. Lalu kau bisa tanya sendiri padanya. Tapi jika itu benar, Amon akan menghukum mereka dengan sangat berat. Amon sudah menghukum Potifar. Giliran Amenhotep akan segera tiba. Kau sudah dengar skandal perselingkuhan antara Zulaika istri Potifar dan budak Ibraninya? Maksudmu, Potifar dan istrinya telah dikutuk oleh Amon? Itu tidak diragukan lagi. Skandal perselingkuhan ini sudah sangat mencemari nama dan reputasi Potifar di mata rakyat. Aku bisa membawamu ke imam besar jika kau mau. Itu keinginanku. Aku jelas akan datang. Tentu saja, sayangnya saat ini dia sedang pergi. Tapi aku akan mengantarmu menemui dia begitu dia kembali. Yusarsif adalah pria alim. Aku dengar Nyonya Zulaika sudah lama mengincar dia dan sering sekali merayunya. Tapi Yusarsif menahan diri. Sampai beberapa hari yang lalu ketika mereka terlihat bersama. Seluruh kota membicarakan itu. Dia itu seorang ningrat. Dia wanita nomor 2 di Mesir ini. Tapi aku bingung kenapa dia bisa tidak setia. Potifar. Mestinya Potifar menghukum mati dia. Banyak orang mengatakan kalau dia tergila-gila dengan Yuzarsif. Waktu nama Yuzarsif disebut saat pesta, dia langsung pucat. Kau tahu dia mengikuti kata hatinya. Dia jatuh cinta dengan Yuzarsif, tapi Yuzarsif tidak menuruti hasratnya. Sehingga Zulaika menjadi marah dan menyerang dia. Keteguhan hati Yuzarsif mengagumkan, tapi budak tidak boleh menolak keinginan majikannya. Apalagi dengan majikan secantik dia. Lupakan saja. Tapi aku rasa perilaku Zulaika disebabkan oleh niat Potifar. Bagaimana bisa? Kimoni, salah satu imam kuil bicara padaku hari ini. Katanya, Amenhotep dan Potifar tidak lagi beriman pada Amon dan ingin menghancurkan kuil. Maksudmu para dewa membuat Zulaika bertingkah seperti itu untuk mempermalukan Potifar? Tadinya aku juga tidak percaya. Aku akan menemui Imam Agung Angkmahu bersama Kimoni untuk mendengar ceritanya dari dia. Pulanglah. Aku harus kembali ke istana. Pergilah. Sebagaimana sungai Nil kembali mengalir dan tumbuhan memulai kehidupan lagi. Para pengikutku bisa kembali hidup setelah mati. Ini salah satu perintahku.
Mumikan jasad kalian agar hidup kalian berlanjut. Dan kematian tidak bisa mengakhiri hidup kalian. Bukankah kalian sudah melihat aku mengawetkan jasad-jasad selama ribuan tahun di dalam tanah? Inilah wasiatku untuk para hambaku yang aku sayangi. Buat aku senang dengan persembahan kalian. Penuhi kuilku dengan hadiah berharga agar aku membuat kalian abadi setelah mati. Didi Hoti, aku Amon-Ra, raja para dewa, melihatmu melirik dengan sangsi. Dan aku melihat keraguan serta rasa tidak percaya di matamu. Aku maafkan kamu hari ini. Tapi mulai sekarang, kalian yang mencuri-curi pandang akan mendapat hukuman mati. Aku minta maaf. Aku mohon maafkan aku. Aku minta maaf pada Amon, raja para dewa. Maafkan aku. Tolong ampuni aku. Aku memberkati kalian dan memberikan kalian hidup abadi. Sekarang aku akan pergi untuk beristirahat. Aku akan melepas rasa lelah akibat mengerahkan dan juga membantu para hambaku, serta untuk menyiapkan diriku membantu para hambaku, dan juga mengurus masalah dunia di kemudian hari. Amon senang dengan kalian, para pengikutnya. Jangan lupakan kuil dan para imam di sini. Buat Amon senang dengan hadiah dan persembahan dari kalian. Yang mulia, aku sudah bicara dengan Apophis, penata meja Amenhotep. Aku bilang padanya bahwa Amenhotep dan Potifar tidak beriman, tapi dia tidak percaya padaku. Jadi aku berjanji untuk mengajak dia menemui Anda agar dia bisa mendengar kebenarannya dari Anda. Pastikan kau membawa dia. Pokoknya Amenhotep harus dihukum dan dinastinya harus dihapus dari sejarah Mesir. Jadi pastikan kau bawa dia. Potifar sudah dikutuk oleh Amon. Amenhotep juga harus seperti itu. Baik, Yang Mulia. Jadi Yang Mulia Angmahu tahu tentang skandal antara Yuzarsif dan Zulaika? Ya, aku mendengarnya dari Padiamon. Perbuatan Zulaika sungguh memalukan bagi Amon dan kuil, jadi dia harus mendapat hukuman. Tetapi Potifar tidak boleh selamat dari aib ini. Setelah Potifar dipermalukan, selanjutnya giliran Amenhotep. Setelah Amenhotep tersingkir, Amon tidak akan lagi punya musuh. Beritahu seluruh kota tentang skandal ini. Potifar mesti dipermalukan. Warga harus tahu ini.
Aku mau bilang pada mereka bahwa simbol kekuatan Mesir, Potifar, telah menunjuk orang asing untuk mengelola urusan istana. Dia tahu tentang skandal antara budak itu dan istrinya, tapi tetap diam. Siapa yang menjamin bahwa orang yang mengangkat warga asing sebagai pejabat istana tidak akan mengangkat warga asing untuk menguasai negara? Katakan pada warga bahwa pengurus istana Potifar adalah orang kafir. Katakan pada mereka, Amenhotep dan Potifar ingin menghancurkan Amon dan juga kuilnya. Kita harus menghasut warga untuk memberontak melawan kekuasaannya. Beritahu Potifar, aku akan pergi ke istananya besok untuk membahas ini dengannya. Baik, Yang Mulia. Potifar harus membayar mahal kebenciannya terhadap Amon. Dan dia akan membayar. Yang Mulia tahu apa yang terjadi di luar ruangan ini? Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Rumor tentang Yuzarsif bersama dengan Yang Mulia sudah menyebar ke seluruh kota. Semua orang tahu secara rinci. Bagaimana bisa? Siapa yang menyebarkannya? Aku akan mencarinya dan akan kuhancurkan pelakunya. Entahlah, tapi memang sulit untuk menyimpan rahasia bila ada lebih dari 2 orang saksi. Aku sudah duga hal ini akan terjadi. Aku tahu para saksi di malam itu akan membocorkan semuanya. Tama dan Tiameni, si Tenen, juga Yuzarsif. Yuzarsif tidak akan melakukan hal itu. Tapi semua orang membicarakannya, Yang Mulia. Rumor ini sudah menyebar ke seluruh kota. Dan itu sudah menjadi buah bibir. Semua orang menganggap Yang Mulia sebagai wanita binal. Mereka yang terkenal bejat di kota ini sekarang menganggap diri mereka suci dan menyebutku sebagai wanita binal. Tapi aib mereka belum terbongkar ke publik. Jadi mereka memanfaatkan skandal Yang Mulia untuk membersihkan citra mereka. Akan kubongkar wajah mereka sesungguhnya, sehingga mereka tidak akan berani lagi mengangkat kepala mereka karena malu. Akan kubuktikan, jika mereka ada di posisiku, mereka akan menimbulkan skandal yang lebih besar. Bahkan Imam Besar Angmahu sudah diberitahu soal masalah ini, Yang Mulia. Semoga para dewa mengampuniku. Aku yakin dia akan datang kemari untuk mempermalukan dan mencelaku. Yang Mulia benar. Dia akan datang hari ini untuk bicara dengan Yang Mulia Potifar. Bagaimana aku menghadapinya? Oh Amon yang agung, tolong aku. Angmahu pasti senang, iya kan? Tidak, Anda keliru. Yang Mulia merasa sangat sedih. Baiklah, dia boleh datang. Aku akan senang menerimanya. Kau bisa kembali ke kuil. Aku musuh dari para imam kuil dan Angmahu yang lalim. Kini harus menerima dia di istanaku dan membiarkan dia menyindirku. Jika bukan karena cintaku padamu, kau sudah dihukum berat. Jika kau cuma istriku, aku sudah menyerahkanmu ke Algojo. Tapi apa dayaku bila kau juga istri dari Dewa Amon? Kau ingin mengkhianati Amon. Kau harus mengorbankan sesuatu. Dan kau harus meminta ampunannya. Baik. Baiklah.
Aku memaafkanmu. Aku harap Amon juga memaafkanmu. Salam, Yang Mulia Yuzarsif. Salam untukmu, Mimi Sabu, yang punya wajah gelap namun hati terang. Ada berita apa? Ini bukanlah berita yang baik. Cerita tentang dirimu dan Zulaika menyebar kemana-mana. Tampaknya orang-orang asik membahas itu. Zulaika membiarkan hasrat menguasai dirinya, dan itu bisa menghancurkan dirinya. Kecuali jika dia belajar untuk mengendalikan hasrat itu. Yang Mulia Yuzarsif, Nyonya Zulaika adalah wanita yang cantik dan cerdas. Bagaimana kau bisa lolos dari perangkapnya? Aku lolos dari api neraka, bukan darinya. Orang yang memiliki cinta sejati tidak akan tertipu dengan orang seperti Zulaika. Orang yang melihat penderitaan di hari kiamat, melihat Zulaika tidak lain sebagai api neraka. Yang Mulia Yuzarsif, ada cerita tentang pintu yang sebelumnya terkunci lalu terbuka dan bayi yang bicara. Bagaimana kejadiannya? Sebagian orang bilang kau menggunakan sihir. Semua itu terjadi karena rahmat Allah. Kadang aku berpikir dia telah meninggalkanku, dan aku sendirian menghadapi Zulaika. Namun aku sadar bahwa dia tidak pernah meninggalkan aku barang sejenak. Dan dia selalu mengawasiku. Siapa pemuda kurang ajar yang tidak membungkuk itu? Itu Yuzarsif. Di mana Potifar? Silakan pergi ke kuil. Dia akan temui Anda di sana. Yang Mulia, Yang Mulia Potifar dan Nyonya Zulaika memasuki ruangan. Apa yang telah membawa Yang Mulia Angmahu, Imam Besar Mesir, ke kuil di istana kami? Amon malu. Amon telah dipermalukan di depan musuh-musuhnya. Zulaika, kau dewi di kuil Amon dan salah satu istri dari dewa terbesar Mesir. Sekadar memalukan apa ini? Kenapa kau tidak menghormati Amon?
Kau jatuh cinta dengan pemuda musuh Amon dan dia pernah berselisih dengan imam-imam di kuil. Dengan menyerahkan dirimu ke orang asing yang memiliki dewa tidak jelas, kau telah mempermalukan Amon di depan dewa orang asing itu. Kau pikir kami, para imam di kuil Amon, bisa membiarkan aib ini begitu saja? Jika kau bukan istri dari Potifar, gubernur Mesir, kau pasti sudah dihukum berat. Kau mau bicara apa? Kau mau bicara apa? Aku minta kesempatan untuk membela diri. Apa yang mulia mengabulkan itu? Aku akan mendengarkan. Bicaralah. Aku minta waktu beberapa hari untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Bagaimana kau bisa menghapus aib yang kau timbulkan pada kuil Amon? Selain untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku berniat membungkam mereka yang sudah menyebarkan aib ini. Baiklah, kita lihat saja. Meskipun aku yakin kehormatan Amon tidak bisa dipulihkan. Kau memberinya alasan untuk menyerangku dengan teguran kerasnya. Kalau tidak, anjing kurap seperti dia dan padi Yamon tidak akan berani menyalak di rumahku. Karimama. Iya, Yang Mulia. Aku ingin kau mengadakan perjamuan besar. Undang semua wanita ningrat dan istri pejabat. Aku punya kejutan untuk mereka semua. Anda memanggil saya? Anda punya permintaan? Ini bukan permintaan besar. Aku hanya mau kau memakai pakaian terbaikmu dan kelihatan rapi untuk pesta besok. Dan ketika aku memanggilmu, masuk ke ruangan, letakkan nampan buah di hadapanku lalu pergi. Kau menerima permintaanku? Tentu saja. Sesuai keinginan Anda. Kau boleh pergi. Sediakan matras dan bantal empuk untuk semua tamu. Aku mau mereka merasa nyaman. Sajikan hidangan dan minuman terbaik untuk mereka. Sediakan jeruk yang banyak. Dan siapkan pisau yang sangat tajam untuk setiap tamu. Boleh aku bicara, Potifar? Katakan apa maumu. Aku ingin buktikan bahwa aku tidak seburuk yang kau kira. Apa kau mau memberiku kesempatan itu? Alih-alih mencari pembenaran atas dosamu, kenapa kau tidak mengaku dan memperbaiki sikapmu? Aku tidak meminta banyak padamu. Aku mau kau berdiri sebentar di balik ruang perjamuan agar kau bisa menyaksikan acara itu. Acara apa? Aku ingin memulihkan kehormatanku dengan bantuan para wanita Mesir. Apa kau menerima permintaanku? Baiklah.
Terima kasih. Tadinya aku tidak mau menerima undangannya. Skandal yang dilakukannya itu cukup membuatku enggan untuk datang ke pestanya. Tapi suamiku, Pak Diamond, memaksaku untuk datang. Tadinya aku juga tidak mau datang, tapi aku sangat penasaran. Aku mau tahu apa yang terjadi di sini. Aku datang kemari hanya untuk melihat Yuzarsif. Aku mau tahu siapa yang telah membuat Zulaika tergila-gila seperti itu. Bagaimana kau tahu Yuzarsif akan datang ke pesta ini? Kalau ada jalan keluar, aku pasti sudah kabur dari sini. Berada di perjamuan terkutuk ini sungguh menyiksaku. Yang terhormat, para wanita ningrat Mesir. Hari ini, di dalam perjamuan, bilah pisau yang tajam dan kulit jeruk yang tipis akan menjadi hakim di antara kita. Silakan mengambil jeruk saat ku beri aba-aba. Ini adalah perjamuan istimewa. Kalian akan menemukan alasannya.
Para tamu terhormat, silakan menikmati jeruk kalian. Yuzarsif, bawa nampannya kemari. Dia benar-benar tampan dan mempesona. Aku belum pernah lihat pria setampan dia. Dia tampan seperti dewa. Dia bukan manusia, dia dewa ketampanan. Kalian sudah melihat budak yang ingin aku rayu. Aku menginginkan dia. Namun dia memilih teguh pada prinsipnya. Kalian baru melihat dia sekali. Dan kalian sudah sangat terpesona. Sedangkan aku melihatnya setiap hari. Dia ada di depan mataku setiap hari. Jika kalian ada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana kalian akan bersikap? Dia malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dia seperti cahaya surga yang menyinari bumi. Dia itu seperti makhluk surga yang baru saja turun ke bumi. Mungkin dia dewa yang menyamar menjadi manusia. Dia adalah dewa. Dia turun ke bumi agar orang-orang menyembah dia. Perbuatan Zulaikha bisa dimaklumi. Yuzarsif bukan manusia biasa. Omong kosong dengan ucapan kalian.
Dia itu manusia seperti kita. Sekarang aku mau tanya. Apakah salah jika aku terpesona oleh pria tampan yang berlaku seperti malaikat? Apa kalian masih menghujatku dan menyebutku sebagai wanita bina? Tidak, kami mengakui bahwa kau tidak salah. Kami wanita Mesir telah salah menghujatmu. Itu yang ingin kubuktikan. Ya Allah, berikan petunjuk untuk para pendosa dan lindungi aku dari godaan setan. Itulah alasan dari perjamuan hari ini. Sekarang kalian boleh pulang. Aku lihat semuanya. Tidak usah menjelaskan. Kau mau aku menyimpulkan apa? Kesimpulannya sudah jelas. Itu sangat jelas. Kau mau bilang karena para wanita itu mengiris tangan mereka tanpa sadar saat melihat Yuzarsif, kau jadi berhak untuk merayunya? Kau mau membandingkan perbuatanmu itu dengan reaksi para wanita binal? Mereka sepertimu dan kau seperti mereka. Kenapa kau tidak membandingkan dirimu dengan wanita alim? Cari beberapa wanita untuk menyampaikan pesanku pada Yuzarsif. Yang Mulia, tidakkah sebaiknya Yang Mulia menyudahi ini? Kami sangat khawatir dengan masa depan Anda serta reputasi Yang Mulia Potifar. Itu bukan urusanmu. Sampaikan pesanku pada Yuzarsif dengan cara apapun. Katakan bahwa dia harus menuruti hasratku, atau dia akan dirantai dan dipermalukan di depan umum. Katakan bahwa dia sudah menghina dan mempermalukanku, dan aku akan berjuang sampai akhir. Menurut Yang Mulia, siapa orang yang tepat untuk melakukan tugas ini? Mana aku tahu. Siapapun orang yang berani bicara pada Yuzarsif. Ya Allah, jika Engkau tidak melindungiku dari tipu daya mereka, aku akan mengikuti jalan mereka dan menjadi orang yang sesat. Itu tidak adil. Zulaika telah membelimu dengan emas dan selama ini dia mencintaimu. Karena itu kau harus patuh dan bersikap baik padanya. Kalau kau tidak patuh, kau akan dirantai dan dipenjara. Yang jelas aku tidak akan menuruti hasrat Zulaika. Jika aku menuruti dia, berarti aku tidak mematuhi Allah. Baiklah, pilih salah satu dari kami. Hasrat kami tidak kurang dari hasrat Yang Mulia Zulaika. Kalian sungguh tercela. Aku menolak melakukan dosa dengan Zulaika padahal dia pemilikku. Dan aku berhutang budi padanya. Apalagi dengan orang asing seperti kalian. Wajahmu yang tampan mencerminkan hatimu yang baik. Kau tidak boleh menyakiti perasaan pengagummu. Jika kalian terus-menerus bicara soal hasrat, maka aku tidak akan ragu untuk tidak bersikap sopan pada kalian. Tampaknya sekarang kau sudah siap menghadapi hukuman. Yang jelas,
baik kami maupun Zulaika tidak akan menyerah. Kami akan merantai dan menjebloskanmu ke penjara jika memang itu diperlukan. Hadiah dari Nyonya Zulaika. Aku yang sudah dibesarkan oleh seorang nabi tidak akan jatuh ke dalam perangkap nafsu. Burung huma yang terbang tinggi di langit tidak akan bisa dijebak oleh gagak. Salam yang mulia Yuzarsif. Jangan pernah membungkuk padaku, Mimi Sabu. Tapi aku sudah terbiasa membungkuk. Sejak kecil aku diajari untuk membungkuk pada orang-orang besar. Zat Maha Besar yang harus dihormati semua orang, bukan aku. Dia yang harus dihormati. Kau mau apa? Tidak ada, tapi aku mau mengatakan sesuatu. Apa ya? Oh iya, wanita yang meninggalkan kamarmu itu langsung menemui Nyonya Zulaika. Tentu saja. Mereka dikirim Nyonya Zulaika untuk memaksaku agar patuh padanya. Mereka pergi untuk melaporkan kegagalan mereka. Omong-omong, Mimi Sabu, kira-kira untuk apa sapu tangan itu? Kenapa Anda menjatuhkannya ke lantai? Itu adalah tanda cinta. Bila kita ingin menunjukkan cinta pada seseorang, kita memberi sapu tangan kepada mereka. Tapi kau malah menjatuhkannya ke lantai. Andai saja ada yang memberiku sapu tangan, aku belum pernah menerima itu. Baiklah, aku tahu. Aku harus pergi. Aku akan berhenti bicara. Aku mengerti. Tapi bukan seperti itu juga caranya memperlakukan wanita cantik. Ternyata trik kita tidak berhasil. Sebuah batu saja bisa hancur, tapi Yuzarsif lebih keras daripada batu. Kita sudah berusaha keras. Kami tidak bisa melakukan apa-apa dengannya. Ya? Menurut kalian apa yang harus kulakukan? Apa kalian yakin bahwa tidak ada cara? Yuzarsif harus dijebloskan ke penjara. Penjara? Dia akan lebih menghargai hidup di istana Anda bila dia ada di penjara. Setelah di penjara, dia akan menghargai Yang Mulia karena telah membebaskan dia. Aku tidak bisa. Jika dia di penjara, maka kami akan terpisah. Tapi Yang Mulia mau meluluhkan hatinya atau tidak, ini cuma hukuman sementara agar Yuzarsif tidak lagi keras kepala kepada Yang Mulia. Penjara akan menghancurkan gengsinya. Bebaskan dia saat dia menyerah. Panggil Yuzarsif ke kamarku.